Perjalanan hidup seringkali dipenuhi ujian yang tampaknya tak henti-hentinya. Di saat kita menghadapi berbagai cobaan, disitulah kekuatan batin kita diuji. Ada kalanya, dunia seolah ingin menjatuhkan kita dengan keraguan, fitnah, dan bahkan tipu muslihat. Namun, bagi mereka yang tetap teguh dan memilih jalan kejujuran, setiap tantangan adalah kesempatan untuk menunjukkan keagungan jiwa. Melalui keyakinan yang kuat, kita dapat berdiri teguh dan tak tergoyahkan. Kisah ini adalah perjalanan penuh inspirasi, sebuah cerminan bahwa dengan integritas dan kekuatan dari dalam, tidak ada tantangan yang tidak dapat kita atasi. Mari kita resapi setiap langkah dalam perjalanan ini. Selamat datang di perjalanan yang mungkin akan mengguncang jiwamu. Anda akan terkejut dengan apa yang akan saya sampaikan, karena pesan ini tidak untuk semua orang. Anda tidak secara kebetulan menemukan video ini. Tidak. Anda adalah orang terpilih, seseorang yang dipandu oleh takdir untuk hadir di sini, di saat ini. Karena hanya mereka yang siap menerima kebenaran mendalam yang akan tetap tinggal. Mereka yang tidak terpilih akan menemukan alasan untuk mengklik pergi. Namun, jika Anda masih bersama saya, Anda dipersilakan untuk menyaksikan hingga akhir, karena apa yang ada di depan Anda adalah pintu menuju pemahaman yang lebih tinggi dan kekuatan batin yang luar biasa. Tekan suka pada video ini, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar 77 sebagai tanda kesediaan Anda untuk menerima pesan ini sepenuhnya. Ini adalah sinyal kuat yang Anda kirimkan ke semesta bahwa Anda siap, bahwa jiwa Anda terbuka menerima energi yang akan memperkuat tekad dan keyakinan Anda. Putarlah video ini berulang kali sepanjang hari Anda. Biarkan energinya meresap ke dalam jiwa, menggetarkan batin Anda, dan memperkuat pesan yang Anda kirimkan ke semesta. Ini bukan perjalanan biasa, tetapi sebuah pencapaian yang menghubungkan diri Anda dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah Anda bayangkan. Bersiaplah untuk memasuki dunia di mana setiap kata adalah nyala api yang menerangi langkah Anda, setiap pesan adalah jalan menuju transformasi diri, dan setiap energi yang mengalir adalah kekuatan untuk menjalani takdir Anda. Anda ada di sini karena ini adalah bagian dari perjalanan spiritual Anda. Sebuah perjalanan untuk mencapai potensi tertinggi Anda. Mari kita mulai, dan temukan makna sejati di balik setiap pesan yang disampaikan. Tetaplah di sini, dan biarkan pesan ini menjadi batu loncatan bagi kebangkitan jiwa Anda yang tak tergoyahkan. Bab 1. Menghadapi fitnah dan tipu daya yang menguji tekad. Ada saatnya dalam hidup ketika kita dihadapkan pada mereka yang berusaha menjatuhkan kita, bukan melalui kekuatan fisik, tetapi dengan kata-kata yang beracun, dengan rumor yang tersebar diam-diam, dengan keraguan yang ditanamkan di hati. Mereka meyakini bahwa dengan menyebarkan kebohongan dan memainkan emosi kita, mereka bisa membuat kita tunduk, hilang arah, dan merasa kecil. Mereka mengira bahwa kita akan terjerat dalam perangkap yang mereka buat, seolah-olah masa depan kita sepenuhnya berada dalam kendali mereka. Namun mereka tidak tahu, atau mungkin meremehkan, kekuatan batin yang tersembunyi dalam diri kita. Kekuatan yang tak bisa dilihat mata, tetapi selalu hadir, senantiasa mendukung setiap langkah kita menuju impian kita. Di dunia yang penuh dengan tipuan ini, fitnah seolah menjadi senjata ampuh untuk menjatuhkan mereka yang berusaha bangkit. Orang-orang yang mencoba melemahkan kita seringkali merasa yakin bahwa posisi mereka aman, bahwa kebohongan mereka akan diterima sebagai kebenaran, dan bahwa kita takkan punya kekuatan untuk melawan balik atau mengungkapkan kebenaran. Namun, mereka salah. Mereka tidak menyadari bahwa setiap kebohongan yang ditebarkan, setiap usaha untuk menjatuhkan, hanya menjadi batu pijakan bagi kita untuk berdiri lebih tegak, menjadi diri yang lebih kuat dan tangguh. Dalam menghadapi tipu daya semacam ini, kita belajar bahwa setiap kata negatif yang diarahkan pada kita adalah kesempatan untuk memperkuat integritas kita. Setiap kali ada yang meragukan, kita punya kesempatan untuk membuktikan siapa diri kita sebenarnya. Setiap ejekan,
Setiap pandangan sinis dan setiap kabar miring bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan menuju keagungan. Ini adalah waktu ketika kita bisa memilih untuk tenggelam dalam keraguan atau bangkit dengan penuh keyakinan. Disinilah perjalanan spiritual kita dimulai. Perjalanan yang membawa kita melampaui apa yang tampak di permukaan, membawa kita menyelami kekuatan batin yang selalu ada, menunggu untuk ditemukan. Ketika kita tetap berdiri di tengah badai fitnah dan tipu daya, kita menemukan bahwa ada keheningan yang kuat dalam diri kita. Sebuah kedamaian yang tak tergoyahkan. Meskipun dunia di sekitar kita bergolak, keteguhan kita menjadi jawaban yang paling kuat atas segala kebohongan yang ditebarkan. Mereka yang meragukan kemampuan kita, yang menganggap kita lemah, akan melihat bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Apa yang dulu tampak seperti rintangan, sekarang menjadi jalan menuju pencapaian diri, sebuah perjalanan yang dipenuhi dengan kebijaksanaan dan kekuatan. Setiap pengalaman buruk yang kita alami adalah pelajaran yang tak ternilai. Kita belajar bahwa tak ada kebohongan yang mampu mengaburkan kebenaran selama kita tetap teguh pada jalan kita. Dalam kesunyian, kita menemukan bahwa kekuatan sejati tidak perlu dipamerkan atau diucapkan dengan lantang. Kekuatan sejati terasa dalam setiap langkah yang kita ambil dengan penuh keyakinan, dalam setiap keputusan yang kita buat dengan hati yang tenang, dalam setiap detik saat kita memilih untuk tetap menjadi diri kita yang sejati. Pada akhirnya, menghadapi fitnah dan tipu daya adalah latihan bagi jiwa kita untuk memahami arti ketenangan dan kedamaian yang sejati. Ini adalah panggilan bagi kita untuk melampaui diri sendiri, untuk menyelami kedalaman batin dan menemukan bahwa kita lebih kuat dari apa yang pernah kita bayangkan. Ketika kita memilih untuk tidak tergoyahkan oleh kebohongan dan manipulasi, kita sedang menyusun pondasi yang kokoh bagi pencapaian diri dan perjalanan spiritual kita. Kita tidak perlu membuktikan diri kita kepada siapapun. Mereka yang berusaha menjatuhkan kita hanyalah bagian dari proses ini, bagian dari perjalanan yang membawa kita menuju pencerahan. Mereka yang menyebarkan fitnah pada akhirnya akan melihat bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada ketenangan jiwa yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Sebuah jiwa yang telah menemukan tujuannya, yang telah melihat kebenaran dalam dirinya, takkan bisa digoyahkan oleh apapun. Dalam menghadapi fitnah dan tipu daya, kita telah belajar untuk menjadi seperti gunung yang kokoh, berdiri dengan megah dan penuh keyakinan, tak tergoyahkan oleh angin atau badai. Kita telah menjadi cerminan dari kekuatan yang sejati, yang datang dari dalam. Dan dalam perjalanan ini, kita menemukan diri kita yang sebenarnya, jiwa yang berani, penuh kebijaksanaan, dan tak tergoyahkan oleh apapun yang datang dari luar. Jadi, saat kita menghadapi fitnah dan tipu daya, mari kita sadari bahwa ini adalah bagian dari perjalanan kita untuk mencapai puncak diri, untuk menemukan kekuatan sejati yang tersembunyi dalam diri kita. Ini adalah bagian dari perjalanan spiritual yang akan membawa kita menuju pencapaian yang lebih tinggi, lebih mendalam, dan lebih berarti. Bab 2. Pengkhianatan dalam lingkungan profesional. Di dalam dunia profesional, kita seringkali dihadapkan pada tantangan yang tidak hanya datang dari tugas dan tanggung jawab, tetapi juga dari mereka yang mengintai di balik senyum dan kata-kata manis. Ada orang-orang yang mungkin tidak bisa menerima keberadaanmu, cahaya yang kamu bawa, atau ketulusan yang memancar dari setiap tindakanmu. Mereka merasa terancam, dan dalam ketakutan itu, mereka berusaha menciptakan bayang-bayang gelap di sekelilingmu, berharap kamu akan goyah, hilang arah, dan meragukan kemampuanmu sendiri. Orang-orang ini seringkali menyebarkan cerita palsu dan menghembuskan keraguan di antara mereka yang bekerja di sekitarmu. Mereka mungkin menganggap bahwa dengan mencoreng citramu, menyebarkan kebohongan, atau membesar-besarkan kelemahan kecil, mereka dapat melemahkan tekadmu. Di mata mereka, setiap rumor yang disebarkan adalah sebuah langkah untuk menjatuhkanmu, untuk menunjukkan pada dunia bahwa kamu tidak pantas berdiri di tempatmu saat ini. Mereka berpikir, dengan begitu, kamu akan mulai mempertanyakan tujuan dan keyakinanmu. Namun, apa yang tidak mereka pahami adalah bahwa dalam setiap fitnah,
terdapat peluang bagi dirimu untuk semakin menguatkan tekad dan menunjukkan jati diri yang sesungguhnya. Ketika orang-orang mencoba menodai namamu, kamu punya pilihan: membiarkan diri tenggelam dalam arus keraguan, atau berdiri tegak, memancarkan kebenaran yang tak tergoyahkan. Setiap kata negatif yang dilemparkan hanyalah cermin yang memantulkan cahaya keberanianmu. Alih-alih meruntuhkanmu, tindakan mereka justru memberimu kekuatan untuk semakin mengukuhkan jati dirimu, dan untuk memperlihatkan bahwa di tengah dunia yang seringkali penuh tipu daya, masih ada seseorang yang tetap teguh pada prinsip dan integritasnya. Menghadapi pengkhianatan di lingkungan profesional adalah ujian yang tak semua orang bisa lalui dengan tenang. Namun, kamu telah memilih untuk tidak terpengaruh oleh desas-desus yang dibuat untuk melemahkan. Setiap kali mereka menyebarkan cerita palsu, kamu meresponsnya dengan kerja keras yang nyata, hasil yang tak terbantahkan, dan ketulusan yang terlihat dalam setiap tindakanmu. Kamu telah menyadari bahwa mereka yang sungguh-sungguh mengenalmu, mereka yang melihat usaha dan dedikasimu, tidak akan mudah terombang-ambing oleh kebohongan. Dan bagi mereka yang mudah terpengaruh oleh gosip, kamu tahu bahwa kehadiran mereka tak begitu penting dalam perjalananmu menuju puncak. Ada kekuatan besar dalam memilih untuk tidak melawan kebohongan dengan kebencian, melainkan dengan tindakan yang tulus dan teguh. Kamu belajar bahwa dalam kesunyian yang penuh integritas, terletak ketenangan yang tak bisa dirusak oleh fitnah. Ketika orang lain memilih untuk bermain dalam permainan kotor, kamu memilih untuk tetap melangkah dengan damai, menunjukkan bahwa kekuatan sejati tak perlu diteriakan. Ia hanya perlu dirasakan oleh mereka yang siap untuk melihat kebenaran. Di dunia profesional, banyak yang percaya bahwa kesuksesan berarti mencapai posisi tertinggi atau mendapatkan pengakuan terbanyak. Namun, kamu memahami bahwa kesuksesan sejati jauh lebih dalam dari itu. Kesuksesan yang sesungguhnya adalah saat kamu bisa berdiri dengan penuh keyakinan di tengah serangan fitnah. Saat kamu bisa membuktikan bahwa harga diri dan prinsipmu tak ternilai, tak bisa digadaikan oleh pujian maupun ancaman. Kesuksesan sejati adalah saat kamu bisa tetap menjadi dirimu sendiri, meskipun ada begitu banyak suara yang berusaha mengubah jalanmu. Setiap kebohongan yang disebarkan oleh mereka yang ingin menjatuhkanmu adalah kesempatan untuk mengasah ketabahanmu. Setiap rumor adalah batu pijakan yang memperkuat langkahmu. Dan setiap pandangan sinis hanya menjadi bayangan yang memudar ketika disinari oleh ketulusanmu yang nyata. Kamu telah memilih untuk tidak menyerah pada keputusasaan. Sebaliknya, kamu telah memilih untuk bangkit, untuk bekerja lebih keras, untuk menunjukkan pada dunia bahwa apapun yang mereka katakan, kamu tahu siapa dirimu sebenarnya. Dalam lingkungan yang penuh dengan kompetisi dan ambisi, hanya mereka yang berani berdiri dengan integritas yang akan bertahan. Kamu telah menjadi contoh bahwa tak perlu menanggapi setiap tudingan atau berusaha mengoreksi setiap rumor. Yang perlu kamu lakukan hanyalah tetap melangkah dengan keyakinan. Biarkan hasil kerjamu berbicara. Biarkan ketulusanmu menjadi perisai. Dan biarkan ketenanganmu menjadi jawaban yang paling kuat atas segala upaya mereka untuk menjatuhkanmu. Bab 3. Kesetiaan dalam hubungan pribadi di tengah tipu daya. Di dalam setiap hubungan yang kita jalin, baik itu dengan sahabat, pasangan, atau keluarga, kita berharap untuk menemukan rasa aman, kejujuran, dan saling percaya. Namun kehidupan tak selalu berjalan sesuai harapan kita. Ada saat-saat ketika orang-orang mencoba merusak ikatan yang kita bangun dengan susah payah, mencoba menabur keraguan, memisahkan kita dari mereka yang kita kasihi. Dengan berbagai cara, mereka berharap menciptakan jarak, mengubah cinta menjadi ketidakpastian, dan mengubah dukungan menjadi keraguan. Mereka mengira bahwa dengan memisahkan kita dari orang-orang terdekat, kita akan merasa sendirian dan rapuh. Namun, dalam kegelapan itulah cahaya ketulusan kita akan bersinar paling terang. Hubungan pribadi adalah fondasi dari kekuatan batin kita. Saat mereka mencoba merusak hubungan ini, sebenarnya mereka sedang menguji kedalaman kasih dan kepercayaan yang kita miliki dalam hati kita. Mungkin mereka menggunakan kata-kata manis untuk merusak kepercayaan kita pada orang-orang terdekat,
atau dengan diam-diam menyebarkan kebohongan agar kita ragu terhadap ketulusan orang lain. Tapi dalam setiap usaha mereka untuk meretakkan ikatan kita menemukan kekuatan baru, kekuatan untuk memurnikan hati dan menguatkan hubungan berdasarkan kejujuran dan ketulusan yang sebenarnya. Dalam situasi seperti ini, kamu mungkin merasakan tekanan yang berat, seolah ada dinding yang perlahan-lahan menutup di sekelilingmu. Namun ketahuilah bahwa setiap cobaan dalam hubungan adalah kesempatan untuk mengungkapkan kualitas dirimu yang sesungguhnya. Setiap kali seseorang mencoba memisahkanmu dari orang-orang terkasih, itu adalah panggilan untuk mengasah kemampuanmu dalam mencintai dengan lebih tulus dan mempercayai dengan lebih dalam. Ketika hubunganmu diuji oleh kebohongan, inilah saatnya untuk menunjukkan bahwa kasih sayang yang sejati tidak mudah goyah, dan kepercayaan yang kokoh tak akan roboh hanya karena fitnah. Kesetiaan bukan sekadar tentang tetap bersama, meski dalam kondisi baik. Ia adalah kemampuan untuk berdiri teguh saat segala sesuatu di sekitar mencoba menggoyahkanmu. Saat mereka mencoba merusak hubungan pribadimu, kamu memiliki pilihan. Membiarkan diri larut dalam keraguan, atau memilih untuk berdiri di atas fondasi kepercayaan yang kuat. Setiap upaya mereka untuk menciptakan jarak antara dirimu dan mereka yang kamu sayangi hanyalah bayangan yang tak bisa menyentuh hati yang jujur. Di saat itulah kamu menunjukkan bahwa cinta dan kepercayaanmu bukan sekadar kata-kata, tetapi merupakan prinsip hidup yang kamu pegang erat. Kamu telah belajar bahwa ketulusan adalah pelindung terkuat dalam menghadapi segala tipu daya. Dalam keheningan, ketulusan memiliki cara tersendiri untuk berbicara tanpa perlu banyak kata. Saat orang lain berusaha menebar keraguan, kamu memilih untuk tetap percaya pada orang-orang yang ada di sisimu. Kamu tahu bahwa mereka yang benar-benar mengenalmu tidak akan mudah terpengaruh oleh desas-desus. Dan bagi mereka yang mengenal hatimu, ketulusan adalah bukti yang tak terbantahkan. Melalui kepercayaan yang kokoh dan sikap yang tenang, kamu memperlihatkan bahwa cinta sejati akan selalu menemukan jalannya, meskipun banyak tantangan yang berusaha menghalangi. Kamu telah melihat bahwa dalam setiap hubungan ada tantangan yang harus dihadapi, namun tantangan itulah yang memperkuat ikatan tersebut. Setiap kali mereka berusaha memisahkanmu dari orang-orang yang berharga, kamu menyadari bahwa hubungan yang dibangun dengan ketulusan dan kepercayaan akan semakin kuat. Saat kamu tetap berdiri teguh, kamu menunjukkan bahwa cinta dan persahabatan yang sejati tidak akan goyah oleh fitnah atau tipu daya. Setiap cobaan hanya akan memperdalam ikatan, bukan meruntuhkannya. Di dunia yang seringkali penuh dengan ketidakpastian, kamu adalah contoh bahwa cinta sejati dan kepercayaan tidak dapat dihancurkan oleh gosip atau manipulasi. Orang-orang di sekitarmu melihat bagaimana ketulusanmu tetap utuh, bagaimana kepercayaanmu tidak tergoyahkan, dan mereka pun terinspirasi oleh kekuatanmu. Kamu telah memilih untuk tidak terjebak dalam drama atau permainan yang dibuat oleh mereka yang mencoba mengacaukan hidupmu. Sebaliknya, kamu tetap melangkah dengan tenang, yakin bahwa cinta yang sejati dan ikatan yang tulus adalah benteng yang tidak bisa diruntuhkan. Kita semua tahu bahwa dalam perjalanan menuju puncak, ada jalan yang panjang dan seringkali berliku. Namun, dengan setiap langkah yang kamu ambil, kamu menunjukkan bahwa puncak bukan hanya tentang apa yang bisa dilihat oleh mata. Puncak adalah tentang pencapaian diri yang sejati, tentang menemukan kekuatan dalam menghadapi pengkhianatan, dan tentang tetap berdiri teguh di tengah badai. Puncak adalah saat kamu bisa melihat ke dalam dirimu sendiri dan menyadari bahwa kamu tak membutuhkan validasi dari siapapun. Kamu hanya perlu percaya pada dirimu sendiri dan terus melangkah. Pengkhianatan dalam lingkungan profesional mungkin merupakan bagian dari perjalanan yang sulit, tetapi kamu telah menunjukkan bahwa setiap cobaan adalah kesempatan untuk memperlihatkan kedalaman jiwamu. Kamu adalah bukti bahwa meskipun dunia mungkin dipenuhi dengan fitnah, masih ada kebenaran yang tak bisa tergoyahkan. Dan selama kamu tetap berpegang pada integritas dan ketulusan, tak ada yang bisa menghentikanmu.
Jadi, ketika kamu kembali berdiri di hadapan dunia, ingatlah bahwa tidak ada fitnah yang cukup kuat untuk menghancurkan jiwa yang telah menemukan kedamaian dalam kejujuran. Ketika orang lain berusaha menjatuhkanmu, biarkan langkahmu menjadi lebih teguh. Biarkan keyakinanmu semakin dalam, dan biarkan hatimu menjadi tempat di mana kebenaran selalu bersinar terang. Bab 4. Tantangan finansial sebagai pelajaran kemandirian. Di perjalanan hidup ini, kita seringkali dihadapkan pada cobaan yang datang dari berbagai sisi, salah satunya adalah tantangan finansial. Saat keadaan menjadi sulit, ketika sumber daya terasa terbatas, dan ketika peluang tampak tertutup, banyak yang akan memandang kita dengan keraguan. Mereka mungkin berkata, "Lepaskan mimpimu, carilah jalan yang lebih mudah." Sebagian bahkan akan menggunakan situasi kita sebagai alasan untuk meremehkan atau meragukan kemampuan kita. Namun, apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa setiap kesulitan finansial bukanlah tanda untuk berhenti. Sebaliknya, ia adalah kesempatan untuk menggali kedalaman ketangguhan dan kreativitas yang ada di dalam diri. Setiap tantangan finansial adalah pelajaran berharga dalam perjalanan kemandirian. Ketika sumber daya terasa terbatas, kita belajar untuk berpikir lebih kreatif, untuk menemukan cara baru dalam mencapai tujuan tanpa harus mengorbankan mimpi kita. Setiap hambatan di jalan finansial adalah undangan bagi kita untuk melampaui batasan, untuk melihat bahwa potensi kita tidak terukur hanya dari keadaan materi, tetapi dari kemampuan kita untuk beradaptasi dan bangkit dalam situasi apapun. Mungkin ada saat di mana orang lain berusaha mengecilkan mimpi kita, mencoba menanamkan keraguan di hati dengan berkata bahwa jalan yang kita tempuh terlalu sulit. Namun, kita tahu bahwa tantangan ini justru memperkaya perjalanan kita. Di tengah tekanan finansial, kita belajar untuk menjadi lebih bijak, untuk membuat keputusan yang tepat, dan untuk menggunakan setiap peluang yang ada dengan sebaik-baiknya. Ini adalah bagian dari perjalanan spiritual kita, di mana kita menemukan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada apa yang kita miliki, tetapi pada kemampuan untuk tetap berjalan dengan kepala tegak meskipun jalan terasa berat. Ketika dunia di sekitar meragukan kemampuan kita, di saat itulah kita membuktikan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang materi. Kesuksesan adalah tentang ketekunan, tentang ketangguhan, dan tentang kesediaan untuk terus maju meskipun segala sesuatu tampak menentang. Setiap kali kita berhasil melewati rintangan finansial, kita menemukan bahwa kekuatan terbesar kita ada di dalam diri kita sendiri, di dalam keberanian untuk tidak menyerah, di dalam kebijaksanaan untuk belajar dari setiap kegagalan, dan di dalam kemampuan untuk bangkit setiap kali kita terjatuh. Banyak yang mungkin berpikir bahwa kesulitan finansial adalah akhir dari perjalanan. Tetapi kita tahu bahwa ini hanyalah bagian dari proses yang lebih besar. Di dalam setiap perjuangan finansial, ada pelajaran yang tidak bisa kita dapatkan di tempat lain. Kita belajar untuk menghargai setiap langkah kecil, untuk mensyukuri setiap pencapaian sederhana, dan untuk tetap optimis meskipun dunia tampak menguji kita. Ini adalah waktu untuk menemukan kemandirian sejati. Kemandirian yang tidak bergantung pada hal-hal di luar, tetapi pada kekuatan batin yang kita bangun dari dalam. Ketika orang lain mencoba menggoyahkan keyakinan kita punya pilihan, menyerah atau terus berjuang. Dan ketika kita memilih untuk terus berjuang, kita sedang membuktikan bahwa nilai kita tidak ditentukan oleh angka atau status. Nilai kita ditentukan oleh siapa kita saat menghadapi rintangan. Kita adalah mereka yang tidak berhenti hanya karena keadaan sulit. Kita adalah mereka yang terus bergerak maju, yang menjadikan setiap kesulitan sebagai pijakan untuk melompat lebih tinggi, yang menjadikan setiap kekurangan sebagai alasan untuk terus belajar dan berkembang. Di tengah tantangan finansial, kita belajar untuk menjadi mandiri, bukan hanya secara materi, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Kita belajar untuk tidak lagi bergantung pada pengakuan atau validasi dari orang lain, karena kita tahu bahwa perjalanan ini adalah tentang membangun kekuatan dari dalam. Ini adalah tentang menjadi pribadi yang mampu berdiri tegak meskipun segalanya tampak sulit.
Ini adalah tentang menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan dan mengerti bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada apa yang kita miliki, tetapi pada siapa kita menjadi melalui setiap proses. Kesulitan finansial adalah guru yang mengajarkan ketahanan. Setiap saat kita bertahan di tengah badai, kita menjadi lebih bijak, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi tantangan yang akan datang. Kita mulai memahami bahwa kekayaan terbesar adalah pengalaman, pelajaran, dan kebijaksanaan yang kita kumpulkan di sepanjang perjalanan. Dan dengan setiap langkah yang kita ambil di tengah keterbatasan, kita membangun fondasi yang kokoh, yang tidak akan mudah runtuh hanya karena badai kecil. Jadi saat kamu menghadapi tantangan finansial, ingatlah bahwa ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari perjalanan kemandirian yang lebih dalam. Ini adalah saat di mana kamu benar-benar menemukan siapa dirimu di dalam tekanan dan ketidakpastian. Setiap kesulitan yang kamu hadapi bukanlah untuk membuatmu menyerah, melainkan untuk menguatkan jiwamu, untuk memperlihatkan bahwa kamu mampu, bahkan lebih dari yang kamu bayangkan. Jangan biarkan suara-suara yang meremehkan mengubah jalanmu. Teruslah berjalan dengan kepala tegak, dengan hati yang penuh keyakinan bahwa setiap langkahmu, sekecil apapun, adalah langkah menuju pencapaian diri. Setiap tantangan finansial yang kamu lewati adalah pelajaran berharga yang menuntunmu menuju kemandirian sejati, sebuah perjalanan spiritual yang mempertemukanmu dengan kekuatan batin yang tak tergoyahkan. Inilah saatnya untuk bangkit, untuk berjalan dengan percaya diri, dan untuk menyadari bahwa kamu lebih dari cukup untuk menghadapi apapun yang datang di depan. Bab 5. Kekuatan batin. Mengatasi krisis pribadi. Ada saat-saat dalam hidup di mana krisis datang begitu dekat, seakan merangkul dan mencengkeram hati kita. Dalam situasi ini, rasa takut dan keraguan perlahan-lahan menyusup, mencoba mengaburkan visi kita, membuat kita merasa lemah dan tak berdaya. Orang-orang di sekitar mungkin memanfaatkan krisis ini, mencoba mengarahkan emosi kita agar kita kehilangan kepercayaan diri dan meragukan tujuan hidup kita. Namun, di balik setiap badai emosional, tersembunyi pelajaran berharga tentang kekuatan batin yang tak tergoyahkan. Ketika kita dihadapkan pada krisis pribadi, mereka yang ingin melihat kita jatuh mungkin berusaha menabur kebingungan dan ketidakpastian. Mereka mungkin berharap agar kita terjebak dalam perasaan tidak mampu, agar kita kehilangan arah dan menyerah. Namun, inilah saatnya kita menyadari bahwa krisis ini bukanlah akhir, melainkan panggilan untuk menemukan kedalaman jiwa kita yang sesungguhnya, untuk menyelami kekuatan spiritual yang terpendam di dalam diri. Saat kita menghadapi krisis ini dengan keberanian, kita menemukan bahwa di tengah segala kekacauan, ada ketenangan yang luar biasa, ketenangan yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang telah melihat kegelapan dan tetap memilih untuk mencari cahaya. Setiap krisis pribadi adalah kesempatan untuk memperkuat ikatan kita dengan diri sendiri dan dengan energi yang lebih besar yang membimbing kita. Saat kita memilih untuk tidak tenggelam dalam putaran emosi negatif, kita melangkah menuju kedamaian batin yang lebih dalam, sebuah kedamaian yang tidak tergantung pada dunia luar, tetapi pada keyakinan di dalam diri. Kita belajar bahwa tidak ada krisis yang cukup kuat untuk merusak jiwa yang telah menemukan ketenangan sejati. Kita mulai memahami bahwa setiap cobaan adalah pintu menuju kebijaksanaan, kesempatan untuk belajar bahwa kita lebih kuat daripada yang kita duga. Di tengah krisis, kita dihadapkan pada pilihan, membiarkan rasa takut menguasai atau menggunakan krisis ini sebagai landasan untuk pertumbuhan spiritual. Saat kita memilih untuk tidak lari dari ketakutan, tetapi justru menghadapinya, kita menyadari bahwa rasa takut hanyalah ilusi yang diciptakan oleh pikiran. Ketika kita berani menembus lapisan-lapisan ketakutan itu, kita menemukan ruang di mana kedamaian dan kekuatan batin yang sejati menunggu untuk ditemukan. Rasa takut yang sebelumnya tampak besar, kini menjadi kecil dan lemah di hadapan keteguhan hati yang telah kita bangun. Krisis pribadi adalah perjalanan menuju pemahaman diri yang lebih dalam. Ini adalah waktu untuk menelusuri setiap luka, setiap ketakutan, dan setiap keraguan yang pernah kita rasakan,
bukan untuk menyesali atau mengasihani diri, tetapi untuk memahami bahwa semua itu adalah bagian dari proses yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Dalam setiap keraguan, kita belajar menemukan keyakinan. Dalam setiap luka, kita belajar menemukan kesembuhan. Dan dalam setiap ketakutan, kita belajar menemukan keberanian. Mereka yang mencoba memanfaatkan krisis kita untuk melemahkan kita tidak memahami bahwa kita sedang dalam perjalanan menuju pencerahan. Mereka mungkin berpikir bahwa kita akan jatuh, bahwa kita akan menyerah pada ketidakpastian. Namun, yang tidak mereka sadari adalah bahwa di balik setiap krisis, ada kekuatan yang sedang tumbuh dalam diri kita. Kekuatan ini bukanlah kekuatan yang terlihat dari luar, tetapi kekuatan yang terbangun dari ketenangan, dari kemampuan untuk tetap berdiri teguh meskipun dunia di sekitar tampak runtuh. Dalam menghadapi krisis pribadi, kita mulai merasakan kebutuhan untuk terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Kita mulai mencari ketenangan di dalam diri, melalui meditasi, doa, atau refleksi yang mendalam. Kita belajar bahwa di tengah badai, hanya ada satu tempat yang selalu bisa memberikan kedamaian sejati, hati kita sendiri. Kita mulai mengerti bahwa setiap krisis adalah kesempatan untuk memperdalam hubungan kita dengan sumber kekuatan yang tak tergoyahkan, kekuatan yang selalu ada di dalam diri, menunggu untuk dipanggil. Krisis ini, yang awalnya tampak seperti musuh, menjadi guru yang penuh kasih. Ia mengajarkan kita tentang pentingnya ketenangan, tentang kekuatan dalam diam, dan tentang kemampuan untuk menemukan kebahagiaan yang tidak tergantung pada apapun di luar diri. Ketika kita memilih untuk tidak menyerah, ketika kita memilih untuk tetap berdiri meski hati terasa berat, kita menjadi cerminan dari jiwa yang tidak bisa dihancurkan oleh apapun. Kita mulai menyadari bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan ini, bahwa ada kekuatan yang selalu membimbing, selalu menjaga, dan selalu menguatkan langkah kita. Jadi, ketika krisis datang menghampirimu, sambutlah ia dengan hati yang terbuka. Biarkan krisis ini menjadi cermin yang memperlihatkan kekuatan sejati di dalam dirimu, kekuatan yang mungkin selama ini tersembunyi. Biarkan krisis ini mengajarkanmu bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa menghancurkan jiwamu, selama kamu tetap terhubung dengan kedamaian di dalam diri. Setiap langkahmu dalam menghadapi krisis adalah langkah menuju pemahaman diri yang lebih dalam, langkah menuju kedewasaan spiritual yang lebih tinggi. Kamu akan melihat bahwa krisis ini bukanlah akhir, tetapi awal dari transformasi yang lebih besar. Dengan setiap tantangan yang kamu hadapi, kamu semakin dekat dengan dirimu yang sejati, dengan tujuan hidup yang sesungguhnya. Kamu tidak lagi melihat krisis sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi sebagai panggilan untuk bangkit, untuk tumbuh, dan untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Kini kamu tahu bahwa tidak ada badai yang cukup kuat untuk meruntuhkan jiwa yang telah menemukan ketenangan sejati. Jadi, berjalanlah dengan tenang, karena di dalam krisis ini, ada kekuatan besar yang sedang tumbuh di dalam dirimu. Kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan, kekuatan untuk menyembuhkan setiap luka, dan kekuatan untuk melangkah dengan keyakinan menuju masa depan yang penuh harapan. Bab 6. Menghadapi manipulasi dengan keteguhan jiwa. Di dunia yang penuh dengan dinamika dan ketidakpastian, ada kalanya kita dihadapkan pada orang-orang yang mencoba menghalangi langkah kita dengan cara yang halus, namun merusak. Mereka mungkin tidak menyerang langsung, tetapi menciptakan situasi yang penuh dengan intrik dan manipulasi, dengan tujuan merusak setiap upaya kita untuk maju. Mereka berusaha memengaruhi pikiran dan hati orang-orang di sekitar kita, menciptakan bayang-bayang keraguan, dan menghembuskan godaan untuk menyimpang dari jalan kita. Namun, ketika kita memahami bahwa setiap upaya mereka hanyalah ilusi, kita mulai menemukan kekuatan sejati dalam keteguhan jiwa kita. Menghadapi manipulasi bukanlah tentang melawan balik dengan kemarahan, tetapi tentang berdiri tegak dalam ketenangan dan kejujuran.
Setiap tipu daya yang mereka ciptakan menjadi tantangan untuk menguji integritas kita, untuk memperlihatkan bahwa kebenaran tidak bisa dihancurkan oleh kebohongan. Di tengah situasi yang penuh manipulasi, kita belajar untuk tidak tergoyahkan, untuk tetap fokus pada tujuan kita, dan untuk tidak membiarkan kebohongan menciptakan jarak antara diri kita dan pencapaian diri kita yang sesungguhnya. Dalam menghadapi orang-orang yang mencoba menghalangi perjalanan kita dengan intrik, kita belajar bahwa kekuatan sejati tidak perlu diperlihatkan dengan kata-kata atau sikap yang agresif. Kekuatan sejati adalah ketenangan dalam keheningan, adalah kemampuan untuk tetap berjalan tanpa perlu memusingkan bisikan yang mencoba menghentikan langkah kita. Ketika orang lain berusaha menciptakan kebingungan, kita tetap melangkah dengan keteguhan yang datang dari dalam. Sebuah kekuatan yang tidak dapat disentuh oleh siapapun. Setiap upaya mereka untuk mengaburkan tujuan kita hanyalah batu uji untuk membuktikan bahwa jiwa kita tidak mudah tergoyahkan. Kita adalah mereka yang tetap teguh pada keyakinan, meskipun dunia di sekitar mencoba menciptakan gangguan. Di saat orang lain tergoda untuk menyerah atau mengikuti arus, kita tetap berpegang teguh pada prinsip kita. Karena kita tahu bahwa perjalanan spiritual kita jauh lebih dalam dari sekadar mencapai tujuan yang tampak di permukaan. Perjalanan ini adalah tentang menemukan kekuatan batin yang tidak bisa dihancurkan oleh dunia luar. Dalam situasi seperti ini, kita dihadapkan pada pilihan, menyerah pada manipulasi yang mereka buat atau tetap berjalan dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. Ketika kita memilih untuk tetap melangkah, kita menunjukkan pada dunia bahwa kita bukanlah mereka yang mudah terombang-ambing oleh tekanan atau pengaruh luar. Kita adalah mereka yang memahami bahwa kebenaran tidak memerlukan pembuktian yang berlebihan. Kebenaran hanya perlu dirasakan dan dihayati dalam setiap tindakan dan keputusan yang kita ambil. Mereka yang mencoba memanipulasi dan mengaburkan jalan kita mungkin merasa memiliki kendali. Namun, mereka tidak tahu bahwa setiap tantangan yang mereka berikan hanyalah alat bagi kita untuk memperkuat diri. Mereka yang berpikir dapat mengendalikan jalan hidup kita justru sedang memberikan kita pelajaran berharga tentang ketenangan dan kebijaksanaan. Setiap intrik yang mereka ciptakan hanya memperlihatkan kepada kita betapa kuatnya tekad kita, betapa tak tergoyahkannya jiwa kita dalam menghadapi badai yang datang. Ketika kita tetap tenang di tengah manipulasi, kita mulai melihat bahwa perjalanan ini adalah tentang lebih dari sekadar mencapai tujuan. Ini adalah perjalanan untuk menemukan kedamaian dalam diri kita sendiri, untuk menemukan kekuatan yang tidak perlu ditampilkan, tetapi yang terasa dalam setiap langkah. Kita mulai memahami bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa menghentikan kita, selama kita tetap fokus pada tujuan yang benar dan pada nilai-nilai yang kita pegang erat. Dalam setiap cobaan, kita semakin dekat dengan diri kita yang sejati, dengan kebijaksanaan yang tidak bisa dihancurkan oleh godaan atau tekanan eksternal. Di dunia yang seringkali penuh tipu daya, kamu adalah cahaya yang tetap menyala. Kamu adalah jiwa yang memilih untuk tidak terjebak dalam permainan mereka, untuk tidak terperdaya oleh ilusi yang mereka ciptakan. Kamu adalah cerminan dari keberanian yang tidak perlu diteriakan, dari ketenangan yang tidak bisa dirusak oleh kebohongan. Dengan setiap langkah yang kamu ambil di tengah situasi yang penuh manipulasi, kamu menunjukkan bahwa kejujuran dan integritas adalah kekuatan yang jauh melampaui apapun yang bisa ditawarkan oleh kebohongan. Jadi, saat kamu dihadapkan pada orang-orang yang mencoba menghalangi jalanmu dengan cara yang licik, ingatlah bahwa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan keteguhan jiwa. Ini adalah saat untuk berdiri tegak, untuk tetap berjalan, dan untuk membuktikan bahwa kekuatanmu berasal dari dalam, dari ketenangan yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Setiap upaya mereka hanyalah kesempatan bagi dirimu untuk memperkuat ketenangan itu, untuk memperdalam keyakinanmu pada tujuan yang lebih besar. Kamu akan melihat bahwa mereka yang mencoba menghentikan langkahmu tidak memiliki kekuatan sejati atas dirimu. Mereka hanya bisa menciptakan bayang-bayang,
tetapi kamu adalah cahaya yang memancar dari dalam. Dengan setiap langkah yang teguh, kamu melampaui setiap rintangan yang mereka ciptakan, dan kamu menyadari bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa menghentikan perjalananmu menuju pencapaian diri yang sesungguhnya. Ingatlah, dalam perjalanan spiritual ini, tidak ada yang bisa menghalangimu, selama kamu tetap terhubung dengan keheningan batinmu. Kamu adalah manifestasi dari ketenangan yang tidak tergoyahkan, kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Perjalanan ini telah membawa kita melalui berbagai babak kehidupan yang penuh tantangan, rintangan, dan ujian, tetapi juga penuh pelajaran dan kebijaksanaan yang dalam. Setiap langkah yang kita ambil, setiap hambatan yang kita lewati, adalah bukti bahwa kekuatan sejati ada di dalam diri kita. Bahwa di balik setiap cobaan, tersembunyi potensi luar biasa yang siap untuk terungkap. Kita telah belajar bahwa kesuksesan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang kita capai secara materi, tetapi tentang seberapa teguh kita bisa berdiri dalam integritas dan ketulusan di tengah dunia yang seringkali penuh dengan ilusi dan manipulasi. Dalam setiap krisis dan godaan, kita menemukan diri yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berani. Ingatlah, dalam setiap babak kehidupan yang kita hadapi, kita selalu memiliki pilihan. Untuk tenggelam dalam bayang-bayang, atau untuk bersinar dengan terang yang datang dari dalam. Cahaya itu adalah ketenangan, kebijaksanaan, dan kekuatan yang tidak tergoyahkan oleh apapun yang terjadi di luar diri kita. Ini adalah perjalanan spiritual yang membawa kita mendekat pada kebenaran diri kita, pada tujuan yang lebih besar, dan pada kesadaran bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. Ada kekuatan yang selalu menyertai, membimbing, dan melindungi kita. Maka, melangkahlah dengan penuh keyakinan, dengan hati yang terbuka, dan dengan jiwa yang tidak gentar menghadapi apapun yang datang. Karena setiap langkahmu adalah bukti dari kekuatan batin yang tak terbatas, dan setiap perjalanan yang kau tempuh membawa makna yang lebih dalam bagi dirimu dan bagi mereka yang kau inspirasi. Teruslah berpegang pada cahaya di dalam diri, dan biarkan perjalanan ini menjadi saksi bahwa ketulusan dan keteguhan akan selalu mengantarkan kita pada pencapaian diri yang sejati. Saatnya melangkah dengan tenang, mengetahui bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi jiwa yang telah menemukan kedamaian dan kekuatan dalam dirinya. Ini bukan akhir, tetapi awal dari perjalanan yang penuh makna dan cahaya.